Karena memang itulah karakternya untuk meraih jannah, itu menempuh jalan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Tetapi sebaliknya, wahufatin nar bisyahawati, dan neraka itu ditutupi oleh, dihijabi oleh sesuatu yang disukai oleh jiwa kita. Kalau untuk jalan ke neraka itu, senang betul nafsu itu. Kalau bisa nggak usah ada tarawih gitu kan. Nggak usah ada sholatnya, nggak usah ada ngajinya. Maunya santai aja kan, duduk santai, uang mengalir, istri cantik, tempat pulang. Itu maunya kan gitu. Tapi tentu tidak semudah itu untuk meraih. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari momentum Ramadan ini kita manfaatkan untuk membangkitkan gairah dan semangat kita untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membekali diri kita dengan amal soleh sebelum Allah menetapkan ketetapannya memanggil kita pulang. Ada seorang ulama tabi'in yang bernama Rabi' bin Husain rahimahullah ta'ala. Beliau ini adalah salah seorang murid dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rabi' bin Husain ini sangat luar biasa ketaatannya, ilmunya, ketawaduannya, dan hatinya begitu lembut. Sampai-sampai gurunya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada muridnya ini, seandainya Rasulullah SAW bertemu denganmu, maka niscaya dia akan mencintaimu. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, karena sekian luar biasanya sahabat Rabi' bin Husain. Nah, sahabat Rabi' bin Husain ini itu punya cara unik, punya cara yang sedikit ekstrim untuk membangkitkan gairah dan semangatnya untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membekali dirinya dengan amal soleh. Apa caranya? Dia menyiapkan lubang di rumahnya, lubang seperti kuburan. Tapi saya nggak ngajarin bapak-bapak ya, habis sholat tarawih ini nanti pulang kemudian gali tanah sampai rumah. Nah, Rabi' bin Husain itu gitu. Ketika hatinya ada gejala-gejala lalai, gitu, kurang gairah, kurang semangat beribadah, maka apa? Dia masuk ke dalam lubang itu. Maka satu ketika dia masuk ke dalam lubang itu, merasakan ada gejala-gejala kerasnya hati. Maka masuk ke dalam lubang, kemudian berbaring seperti mayat. Kemudian dalam kesendiriannya itu, dalam kegelapan lubang itu, dia baca dan renungkan dua ayat yang terdapat di dalam surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-99 dan ayat ke-100. Betul-betul dengan segenap perenungan, bahkan sampai tumpah air matanya. Dia baca ayat itu. Mari juga kita renungkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh terhadap apa yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena sesungguhnya apa yang dia katakan itu hanya ucapan semata, dan di hadapan mereka itu ada barzakh sampai nanti hari berbangkit. Betul-betul dia renungkan ayat ini, hayati betul di dalam lubang kuburan yang dikalinya sendiri untuk ngecas hati lalu. Ya, kemudian kalau merasakan ada gejala itu. Nah, kemudian setelah beliau itu sudah merasa agak tenang dan kembalinya imannya tercas, semangatnya kembali bergelora.
Maka kemudian apa? Dia berkata kepada dirinya sendiri, wahai Rabbi, engkau telah dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beramal solehlah sebelum nanti engkau tidak dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali iman yang memuncak. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pelajaran penting yang bisa kita petikkan? Pelajaran pentingnya adalah bahwa iman kita, setiap kita itu berpotensi untuk naik turun. Karena memang iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiat, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka momentum Ramadan adalah momentum yang sangat luar biasa, yang sangat spesial yang Allah berikan kepada kita untuk membangkitkan gairah dan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membekali diri kita dengan amal soleh sebelum hari penyesalan itu tiba, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput kita untuk pulang. Maka apa? Bahkan lihat bagaimana penyesalan orang-orang yang dijemput kematian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Minta kepada Allah agar kembalikan ke dunia. Pengen ngapain? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh terhadap apa yang dahulu aku tinggalkan. Tapi dengan tegas juga Allah menjawab di ayat ini, karena sekali ini ya kata Allah, nggak bisa lagi, setelah innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakh la yughni wa asr. Sungguh apa yang dikatakan hanya ucapan semata, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai nanti hari berpanggil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga momentum Ramadan yang indah ini kita bisa merasakan indah dan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bisa merasakan lezat dan nikmatnya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Jadi kurang mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.